Komisi 7 DPR RI berharap dengan sisa waktu yang ada, pemerintah bisa mengejar target pengembangan penggunaan energi baru dan terbarukan pada tahun 2025 mendatang sebesar 23%. Oleh karenanya, kerjasama antar pemangku kebijakan harus segera dijalankan. Komisi 6 DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia Persero melakukan efisiensi biaya operasional, menjaga likuiditas, memanfaatkan peluang penambahan pendapatan, dan memastikan ketersediaan serta penyaluran pupuk bersubsidi sesuai alokasi pemerintah tepat waktu dan jumlah. Ada rencana pemerintah untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Sejauh dari target, belum ada regulasi yang menjadi payung hukum untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap energi fosil. Halo pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan siaran Suara Parlemen Pagi edisi Senin 2 November 2020 bersama saya Ayu Rahmawati. Dan seperti biasa, hari ini kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari anggota Parlemen DPR RI. Dan pemirsa, pada Suara Parlemen edisi hari ini kita akan membahas mengenai ekonomi dari normal baru. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini membawa babak baru dari peradaban kehidupan manusia. Salah satunya adalah normal baru, di mana semua kegiatan dan juga semua aktivitas kita akan beradaptasi. Nah, seperti apa nantinya sisi dari ekonomi di normal baru ini akan kita bahas di akhir segmen nanti pemirsa. Sebelumnya kita akan bacakan terlebih dahulu 3 berita utama yang terbit pada hari ini. Berita yang pertama datang dari pemerintah, dorong kejar target 23% pengembangan EBT tahun 2025. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Edi Suparno, menyampaikan undang-undang EBT yang sudah ada seharusnya bisa menjadi salah satu acuan untuk pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan EBT di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya. Komisi 7 DPR RI mendorong Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset Inovasi Nasional, meningkatkan teknologi kesehatan dalam menghadapi COVID-19. Ditemui usai rapat kerja Komisi 7 DPR RI dengan Menristek BRIN di Gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno mendorong Kemenristek BRIN melalui BPPT dapat meningkatkan teknologi yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Peningkatan teknologi kesehatan menjadi penting oleh masyarakat baik di masa pandemi maupun pasca pandemi. Terutama dalam hal ini BPPT, untuk meningkatkan teknologi yang bisa membantu masyarakat di dalam menghadapi COVID-19 dari aspek kesehatan. Misalnya untuk produksi ventilator, ya. Dan ventilator saya kira itu penting karena tidak hanya berfungsi saat ini saja di era COVID, tetapi pasca COVID juga. Lebih lanjut, Edi mendukung keputusan Presiden yang memilih Menristek BRIN menjadi ketua penanggung jawab tim pengembangan vaksin virus corona. Ia berharap pihak Kemenristek BRIN dapat membantu pemerintah dalam upaya penemuan vaksin. Namun Edi berharap keputusan tersebut tidak menyebabkan tumpang tindih birokrasi yang mengganggu pengembangan vaksin COVID-19. Melakukan penelitian ya dan mendapatkan bibit vaksin itu dibutuhkan fokus dan perhatian yang serius, dan itu harus dilaksanakan oleh penanggung jawab dalam hal ini Menristek, karena memang proses untuk produksi penemukan vaksinnya itu ada di salah satunya di lembaga Eijkman di bawah Kementerian BRIN. Panji dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Edi menyampaikan di pertengahan tahun 2021 mendatang pemerintah harus bisa mengejar pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia. Edi juga mengungkapkan bahwa untuk mengembangkan listrik tenaga surya masih ada kendala yakni berupa kesediaan lahan. Untuk itu juga harus ada pembicaraan dengan pemerintah untuk membahas pengembangan tenaga surya di mana lokasi yang strategis dan potensial untuk dikembangkan. Nah, ini juga salah satu PR lagi untuk pemerintah bagaimana mengembangkan
mengembangkan energi baru terbarukan terutama di daerah-daerah yang potensial dan juga untuk membantu pastinya sumber daya alam yang ada di Indonesia. Pemirsa, beralih kepada berita yang kedua datang dari PT Pupuk Indonesia harus lakukan efisiensi biaya. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima mengatakan perlu adanya skenario dampak ringan, menengah maupun berat dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat dilakukan langkah strategis dalam memuluskan program pemulihan ekonomi nasional di sektor pertanian. Ditemui saat rapat dengar pendapat dengan Direksi PT Pupuk Indonesia Holding di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima mengatakan perlu adanya skenario dampak ringan, menengah, maupun berat dalam jangka waktu tertentu, sehingga dapat dilakukan langkah strategis dalam memuluskan program pemulihan ekonomi nasional di sektor pertanian. Arya Bima mengungkapkan pemerintah telah menambahkan anggaran sekitar 6 triliun rupiah untuk tambahan subsidi. Saat ini sudah dicairkan 3 triliun rupiah anggaran subsidi pupuk. Keberadaan pupuk di seluruh gudang mulai didistribusikan kepada para petani. Keputusan rapat hari ini sudah kita tekankan supaya tambahan 3 triliun pemerintah untuk subsidi anggaran tahun 2020 sudah dicairkan langsung ke pabrik pupuk, dan pupuk pun sudah disiapkan di masing-masing gudang di wilayah kabupaten kota yang ada. Ia menambahkan banyak pegawai pabrik maupun pekerja informal perkotaan terdampak PHK akibat COVID-19 yang kembali ke desa untuk bertani. Banyak pegawai pabrik, banyak pegawai-pegawai informal perkotaan yang mengalami berbagai kendala PHK atau jualan yang nggak laku, sekarang banyak balik ke desa dan berubah menjadi petani kembali. Jangan kemudian mereka terkendala dalam hal proses tanam itu di awal-awalnya persoalan kesediaan pupuk, saya kira itu. Fitian Aunilah dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Arya Bima juga mengungkapkan pemerintah telah menambahkan anggaran sekitar 6 triliun rupiah untuk tambahan subsidi. Saat ini sudah dicairkan 3 triliun rupiah anggaran subsidi pupuk. Keberadaan pupuk di seluruh gudang mulai didistribusikan kepada petani untuk mencukupi kebutuhan pupuk di masa tanam sampai akhir tahun 2020. Arya Bima juga menjelaskan kepada PT Pupuk Indonesia untuk meminta penjelasan dan melakukan efisiensi biaya tersebut. Arya menambahkan recovery tahun 2021 di sektor pertanian atau pangan akan menjadi perubahan recovery ekonomi pertama. Pasalnya banyak pegawai pabrik maupun pekerja informal perkotaan terdampak PHK akibat COVID-19 yang kembali ke desa untuk bertani. Menurutnya jangan sampai masa awal penggarapan pertanian ini akan terkendala oleh ketersediaan dari pupuk. Beralih kepada berita selanjutnya pemirsa, ini datang dari RUU EBT akan didorong peningkatan penggunaan energi baru. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Alex Nurdin mengatakan saat ini penyediaan dan penggunaan energi baru sebesar 20.000 MW di Indonesia masih amat sulit dilakukan. Berikut laporan selengkapnya. Ditemui usai webinar terkait dengan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan di Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Alex Nurdin menyatakan saat ini penyediaan dan penggunaan energi baru sebesar 20.000 MW di Indonesia masih amat sulit dilakukan. Padahal, tenggat waktu penggunaan energi baru yang ditetapkan pemerintah pada konferensi iklim di Paris ditargetkan dimulai pada tahun 2025. Salah satu hal yang menjadi kendala adalah tingginya harga pengembangan EBT yang mencapai 6,8 miliar dolar Amerika per tahun. Dari 9% ke 23%, 14% itu. Sekitar 20.000 megawatt. Biaya yang dibutuhkan per tahun itu investasi 6,8 miliar dolar Amerika. Mungkin tidak dengan kondisi seperti ini. Alex Nurdin menambahkan ada beberapa hambatan yang menghalangi pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Salah satunya adalah political will dari pemerintah. Menurut Alex, harus ada bahan bakar yang dapat mensubstitusi bahan bakar fosil, mengingat sumber daya jenis ini jumlahnya semakin minim di dunia. Jadi harus fokus kita, pemerintah ini, kebijakan yang mendorong ke arah situ. Fosil sebentar lagi habis. Jadi kita penggantinya apa? Dan sekaligus menurunkan emisi, yaitu energi baru dan terbarukan. Alda, Gustari, dan Rizky
TVR Parlemen melaporkan. Padahal pemirsa, ini tenggat waktu penggunaan energi baru terbarukan yang ditetapkan pemerintah pada konferensi iklim di Paris ditargetkan dimulai pada tahun 2025. Salah satu hal yang menjadi kendala adalah tingginya harga pengembangan EBT yang mencapai 6,8 miliar dolar Amerika per tahun. Alex Nurdin menambahkan ada beberapa hambatan yang menghalangi pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Salah satunya adalah political will dari pemerintah. Menurut Alex, harus ada bahan bakar yang dapat mensubstitusi bahan bakar fosil, mengingat sumber daya jenis ini jumlahnya semakin minim di dunia. Dan pemirsa, berikut tadi kita telah bacakan 3 berita yang telah tim kami pilih dalam Suara Parlemen hari ini. Selanjutnya kita akan jeda sejenak dan nanti kita akan kembali membacakan headline dari surat kabar yang terbit pada hari ini. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Mengenal lebih dekat sosok perempuan yang tangguh, serta kesehariannya dalam mengabdi dan mendedikasikan hidupnya untuk menyerap keluh kesah masyarakat. Simak inspirasinya bersama Perempuan Parlemen setiap Selasa dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hanya di TVR Parlemen. Ya pemirsa, pada harian surat kabar hari ini kita akan membahas dari surat kabar Kompas ini, dan di sini masih membahas mengenai pandemi COVID-19 dan juga masih membahas bagaimana nantinya ini nelayan-nelayan yang ada di Indonesia, terutama nelayan tradisional dan juga nelayan yang kecil, ini mengalami pukulan yang lumayan signifikan ini dari dampak pandemi dan juga dari pukatnya itu sendiri sehingga kesulitan mencari ikan pemirsa. Selengkapnya akan kita bahas dalam headline surat kabar. Harian Kompas membahas mengenai pandemi dan pukat pukul nelayan. Nelayan kecil dan tradisional mendapat pukulan ganda berupa harga ikan yang anjlok dan tangkapan yang menurun. Penghasilan nelayan kecil dan tradisional anjlok akibat jatuhnya daya beli masyarakat selama pandemi COVID-19. Mereka semakin terpukul oleh berkurangnya tangkapan akibat maraknya penggunaan alat tangkap pukat dan cantrang. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Papua, Juber Sitorus, mengatakan ada sekitar 4.000 nelayan di Papua yang terdampak pandemi. Penghasilan mereka rata-rata anjlok hingga 50%. Ya, ini adalah salah satu sektor juga yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 dan sekarang juga masih harus terpukul kembali oleh pukat dan cantrang yang semakin sulit sehingga menurunkan produksi dari ikan dari nelayan-nelayan itu sendiri. Dan kita berharap semoga nantinya pemerintah memberikan perhatian yang cukup signifikan juga kepada para nelayan sehingga nantinya ini perekonomian dari nelayan dan juga masyarakat tradisional yang kecil lainnya bisa dapat terangkat kembali. Dan pemirsa, setelah ini kita akan jeda kembali dan kita akan kembali membahas mengenai tajuk hari ini mengenai soroti komunikasi publik pemerintah. Tetap bersama kami. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen, dan DK DPR RI. Ya pemirsa, pada tajuk hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana komunikasi publik pemerintah terutama terhadap beberapa keputusan, salah satunya adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin juga sempat menuai pro dan kontra. Bagaimana pemirsa nantinya komunikasi publik pemerintah? Selengkapnya akan kita bahas, tapi sebelumnya kita akan saksikan terlebih dahulu tajuk berikut ini.
soroti komunikasi publik pemerintah. Meskipun sudah 30 hari sejak disahkan, penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja masih mengemuka. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyadari ada yang salah dari proses aturan tersebut. Yang salah dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah sosialisasi. Produk regulasi yang mengakomodir penggabungan sekitar 79 undang-undang tersebut kurang sosialisasi di masyarakat sehingga banyak penolakan. Oleh karena itu harus disiapkan satu website agar semua masyarakat bisa melihat dan membacanya sehingga bisa dimengerti banyak pihak. Karena berbagai elemen masyarakat, terutama akademisi yang mempertanyakan masalah sosialisasi undang-undang tersebut. Karena niat saja belum cukup, harus disosialisasikan dengan baik dan terutama isi undang-undangnya harus bisa dimengerti oleh banyak pihak. Hal ini agar demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja mudah-mudahan dapat dikurangi karena semangat unjuk rasa dinilai tidak murni lagi. Apalagi sambungnya dari risiko pandemi COVID-19 yang membahayakan keselamatan rakyat. Komunikasi publik yang diterapkan pemerintah sangat buruk ketika menggodok Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Apalagi caranya dengan mengerahkan buzzer yang arogan dan berkata kasar di media sosial. Bukannya bikin orang simpati, malah jadi antipati. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengakui bahwa komunikasi publik pemerintah sangat buruk ketika menggodok Undang-Undang Cipta Kerja. Semua jajaran kabinet, ujar Muldoko, kena tegur oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Presiden Joko Widodo sebelumnya secara terbuka telah menegur gaya komunikasi publik para pembantunya terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap tidak detail menjelaskan aturan sapu jagat tersebut sehingga banyak diprotes oleh publik. Presiden Joko Widodo atau sebelumnya secara terbuka telah menegur gaya komunikasi publik yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan juga mantan Panglima itu memahami era teknologi yang berkembang membuat jajaran pemerintah terkadang kewalahan menghadapi pertumbuhan disinformasi dan hoaks yang beredar di media. Namun kata Muldoko, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan pemerintah karena buruknya komunikasi publik terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Bukan kali ini saja Presiden Joko Widodo menegur dan mengingatkan jajaran menterinya karena kualitas komunikasi publik yang buruk. Kompas.com juga mencatat setidaknya sudah 3 kali Presiden menegur dan memperingatkan para menterinya untuk dapat membangun komunikasi publik yang baik. Saat memimpin rapat terbatas mengenai laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta pada 24 Agustus lalu, Presiden Jokowi meminta jajarannya agar berkomunikasi terlebih dahulu dengan juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa sebelum memberikan pernyataan terkait penanganan COVID-19. Hal itu tidak terlepas dari banyaknya pemberitaan di media yang menilai bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia kurang baik. Kepala negara pun meminta agar para menteri dapat hati-hati saat memberikan pernyataan di hadapan publik, sehingga tidak ada perbedaan antara pernyataan dari menteri satu dengan menteri yang lainnya. Saat memimpin rapat terbatas mengenai antisipasi penyebaran COVID-19 saat libur panjang akhir Oktober 2020 di Istana Merdeka, pada 19 Oktober lalu Presiden mengingatkan agar seluruh jajarannya memberikan pemahaman secara rinci kepada masyarakat terkait rencana vaksinasi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengakui hal tersebut menurutnya akibat komunikasi publik yang masih buruk. Ya pemirsa, setelah ini kita masih akan membahas bagaimana komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Tapi kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Suara Parlemen.
Masyarakat Desa Bojong terus terang kalau memasuki masa kemarau ini sangat kesulitan sekali. Masyarakat berhak untuk menyampaikan aspirasi, mengungkapkan harapan dan keinginan mereka. Harapan saya ke depan, SDM Sukabumi bisa unggul. Sebagai wakil mereka, saya berjuang semaksimal mungkin untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi tersebut. Dalam program aspirasi penyambung suara rakyat. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baidowi menilai pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyoroti soal komunikasi publik sebagai warning atau peringatan kepada jajaran Kabinet Indonesia Maju. Baidowi menilai bahwa Jokowi memberikan warning tersebut tentu ada yang salah dalam pola komunikasi publik di jajaran Kabinet Jokowi. Baidowi pun mengingatkan komunikasi publik terkait rancangan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan domain pemerintah. Ia menilai pihak DPR RI telah melakukan komunikasi melalui fraksi secara konstituen. Selain itu, Baidowi juga mendorong agar komunikasi publik terkait vaksin COVID-19 perlu untuk diintensifkan. Ia tidak menginginkan ada kesalahpahaman terkait dengan vaksin yang ada di masyarakat. Ya, ini melihat juga salah satu hal yang dirasa sangat penting yaitu komunikasi publik di era pandemi seperti ini. Karena banyak sekali pernyataan-pernyataan dari pemerintah yang akhirnya menjadi blunder dan juga banyak sekali media-media atau juga media sosial memberikan informasi kepada masyarakat yang salah atau hoax yang juga masih harus terus diperhatikan. Pastinya yang harus diperhatikan juga adalah literasi dari masyarakat itu sendiri yang harus terus ditingkatkan. Ya, pemirsa, berita tersebut sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita pada Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.